Bayangin ada seorang ibu yang lagi nongkrong sama teman-temannya dan sambil ketawa dia bilang, anak gue mah udah gede juga apa-apa masih nyariin gue. Kalau nggak ada gue bisa apa sih dia? Buat si ibu ini cuma bercandaan atau bentuk bangga karena merasa masih dibutuhin anaknya. Tapi di otak anak, kalimat itu nggak pernah loh dianggap bercanda. Karena secara neuroscience, otak anak itu merekam ucapan dan perlakuan ibunya itu sebagai truth, sebagai kebenaran. Karena sosok ibu memiliki otoritas emosional yang paling kuat di hidupnya. Apalagi kalau ucapan ini diulang-ulang ya udah makin yakin deh tuh anak. Sehingga kalau tiap hari anak diprogram dengan pesan tidak bisa apa-apa tanpa ibunya, lama-lama dia beneran percaya. Dan realitasnya pun ngikut. Nah lalu gimana kalau anaknya nggak denger? Banyak ibu mikir, anak gue kan nggak ada pas gue ngomong gitu, aman lah. Padahal nggak juga. Secara hukum energi, begitu kalimat itu keluar, dia langsung jadi frekuensi. Dan frekuensi itu nggak perlu telinga untuk nyampe. Karena hubungan ibu dan anak itu memiliki kabel vibrasi yang nyambung. Jadi walaupun anak kasarnya di luar kota gitu ya, energinya tetap kebaca di fieldnya itu loh. Bahkan secara law of attraction pun juga nggak peduli ucapan itu didengar atau enggak. Semesta hanya menangkap getaran di balik kata-kata itu. Bahkan kalaupun mulut diam, tapi hati nyimpen keyakinan itu, perlakuan ibu otomatis akan menunjukkan pesan yang sama lewat bahasa tubuh dan keputusan-keputusan yang dia ambil. Jadi bentuk lain yang sama bahayanya, mungkin si ibu ini nggak pernah bilang langsung, tapi perlakuannya selalu menyokong sang anak. Bahkan tanpa anaknya minta, si ibu tetap bayarin ini itu, transfer tiba-tiba, pokoknya semua ditopang. Mungkin kelihatannya sayang ya, tapi secara energi ini ngirim pesan, aku nggak percaya kamu bisa berdiri sendiri. Ingat ya, energi itu nggak bisa bohong. Mau ngomong percaya tapi getaran yang dipancarkan adalah enggak percaya, ya sinyal itulah yang sampai ke semesta. Jadi kalau misalnya ibu mau anak kuat dan rezekinya lancar, yang pertama, stop bicara atau bercanda yang merendahkan. Otak anak nggak bisa bedain bercanda atau serius. Lalu yang kedua adalah stop jadi penolong permanen. Yang ketiga, mulai ucapan kalimat yang menguatkan, aku percaya kamu bisa. Dan yang keempat, kalau misalnya keburu udah kelepasan ngomong, bersihkan energinya pakai Ho'oponopono, yaitu maafkan aku, tolong maafkan aku, terima kasih dan aku cinta kamu. Tujuan kita bukan bikin anak selamanya butuh kita loh. Tujuan kita adalah bikin anak percaya kalau dia bisa, bahkan saat kita sudah nggak ada di dunia.